Oke, Udah. Bentar Bu, ini host mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang, ahlan wa sahlan kepada Bapak Ibu instruktur dan Bapak Ibu guru hebat yang sudah bergabung di Room Meeting kelompok 15. Perkenalkan, saya Ibu Meliati yang akan bertugas sebagai host dan rekan saya Ibu Erna Juwita sebagai presenter dan rekan saya Ibu Cucu Rukmini sebagai moderator. Materi yang akan disampaikan pada siang ini yaitu tentang kawasan tanpa rokok, implementasi kawasan tanpa rokok di Kabupaten Bandung. Untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan kepada Ibu moderator. Terima kasih Bu Ibu Meli. Cucu. Terima Ya. kasih Bu Meli. Bapak Ya, Ibu hebat sekalian. Selamat datang di seminar online kegiatan PCT Batch 6 Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau berdiskusi tentang implementasi kawasan tanpa rokok atau KTR di Kabupaten Bandung. Sebelumnya perlu diketahui bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang mengandung bahan kimia, di mana diantaranya beracun dan jenis-jenis zat kimia lainnya yang bisa menyebabkan kanker tubuh, sehingga apabila digunakan dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan kita. Nah, ada atau tindakan yang memang harus dilakukan untuk untuk membebaskan daerah kita dari asap rokok. Nah, bagaimana implementasinya di Kabupaten Bandung? Kita akan mendengar paparan dari narasumber kita, Ibu Erna Juwita. Beliau adalah guru SDA Sidiah di Kutawaringin, Bapak Ibu sekalian, yang akan memaparkan tentang implementasi kawasan tanpa rokok atau KTR di Kabupaten Bandung. Kepada Ibu Erna Juwita, dipersilahkan. Ya, terima kasih Ibu Cucu. Bismillahirrahmanirrahim. Wilujeng sumping kasadayana nu aya di room ieu. Pada kesempatan ini masih seperti materi yang kemarin, saya masih tentang kesehatan ya Ibu Bapak. Pada materi kali ini adalah mengenai implementasi kawasan tanpa rokok atau KTR di Kabupaten Bandung. Kursornya tidak bisa digerak. Iya, oke. Nah, ini adalah latar belakang KTR, yaitu yang ke-1 adalah udara memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Maka diperlukan pengendalian terhadap sumber pencemar udara dan terhadap kegiatan yang memiliki potensi mencemari udara, yaitu salah satunya adalah kegiatan merokok ya. Kemudian yang kedua, rokok merupakan salah satu zat adiktif ya. Zat adiktif di sini adalah menimbulkan kecanduan terhadap penggunanya. Itu mengandung kurang lebih 4.000 bahan kimia ya. Bayangkan dalam rokok itu ada 4.000 bahan kimia yang diantaranya 200 itu beracun dan 43 jenis lainnya mengandung zat karsinogen yang dapat menyebabkan kanker bagi tubuh. Sehingga apabila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi perokok itu sendiri dan orang lain di sekitarnya yang bukan perokok. Jadi tentu saja sangat berbahaya bagi perokok aktif dan juga perokok pasif yang hanya mendapatkan asapnya tapi efeknya bisa buruk untuk kesehatan. Ini adalah yang melatar belakangi KTR ini. Nah, kemudian kita masuk ke definisi dari kawasan tanpa rokok yang selanjutnya disingkat dengan KTR. Adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual,
mengiklankan, memperagakan, dan atau mempromosikan produk tembakau. Ya, dari definisi ini sudah jelas ya bahwa KTR itu berarti bebas dari segala yang berhubungan dengan rokok ya. Walaupun itu cuma promosi, misalkan tidak merokok pun tetap dilarang di KTR ini. Ini adalah dasar hukum KTR di Kabupaten Bandung. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kemudian ada yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Kemudian yang ketiga ada Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188 garis miring Menkes garis miring PB garis miring 1 garis miring 2011 tentang pedoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok. Nah, ini adalah yang keempat, ini sudah masuk ke Perda Kabupaten Bandung ya. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok yang mencabut Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2008 tentang kawasan tanpa asap rokok di wilayah Kabupaten Bandung. Nah, kemudian setelah perdanya terbit, diterbitkan juga Peraturan Bupati Bandung Nomor 89 Tahun 2018 tentang Juklak atau petunjuk pelaksanaan Perda Nomor 13 Tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok. Nah, ini adalah apa sih tujuannya diadakannya KTR. Ini nomor 1 adalah menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat. Kemudian yang kedua, melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, di rokok itu mengandung karsinogen, yaitu zat yang bisa menyebabkan kanker bukan hanya kepada orangnya sendiri, tapi terhadap orang yang terpapar asap rokok itu sendiri. Nah, kemudian ada juga zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup ya. Kemudian yang ketiga, melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau. Kemudian yang keempat, meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok. Kemudian yang kelima ini melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain. Nah, ini adalah tujuan ini ya. Jadi selain untuk menciptakan ruang dan lingkungan bersih yang sehat, kita juga melindungi seperti anak, penduduk usia produktif, ibu hamil dari paparan asap rokok orang-orang di sekitarnya. Dan juga untuk meningkatkan kualitas hidup. Kemudian nah, ini ada 8 kawasan tanpa rokok yang telah ditetapkan dalam Perda. Di sini ada yang pertama adalah fasilitas pelayanan kesehatan. Ini fasilitas pelayanan kesehatan itu suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan. Ini termasuk seperti puskesmas, kemudian rumah sakit, kemudian ini pelayanan kesehatan yang lainnya seperti bidan ya Bu ya, Bapak Ibu, kemudian apa yang
yang klinik 24 jam seperti itu ya. Ini harus menerapkan KTR. Kemudian yang kedua, ada tempat proses belajar mengajar. Nah, ini adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar, pendidikan atau pelatihan. Berarti termasuk di dalamnya adalah sekolah ya, mulai dari jenjang PAUD sampai yang tertinggi, universitas dan yang lainnya ya Bu ya. Bisa juga tempat-tempat seperti kursus pelatihan ya. Ini harus bebas rokok juga. Nah, yang ketiga adalah tempat anak bermain. Ini adalah tempat, bisa juga area tertutup atau terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak bermain. Yang keempat ada tempat ibadah. Ini tempat ibadah adalah bangunan atau ruangan tertutup yang memiliki ciri tertentu yang khusus digunakan untuk beribadah bagi para pemeluk setiap agama secara permanen. Tidak termasuk tempat ibadah keluarga, jadi ini yang bersifatnya umum ya. Kemudian yang kelima ini ada angkutan umum. Ini angkutan umum di sini meliputi angkutan masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara. Nah, ini adalah di angkutan umum ya. Kemudian yang keenam ada di tempat kerja. Di sini adalah setiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di mana tenaga kerja bekerja atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber bahaya. Oke, kemudian yang ketujuh ini tempat umum. Tempat umum ini adalah semua tempat yang tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang baik dikelola oleh pemerintah, swasta, atau masyarakat itu sendiri. Nah, yang 8 ini adalah tempat lainnya yang ditetapkan. Misalnya tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang tidak mencakup 7 tempat yang di atas itu. Ini adalah 8 kawasan tanpa rokok, ya 8 kawasan tanpa rokok. Nah, untuk ke-8 ini dibagi lagi menjadi 2 kategori ya. Kategori pertama ini yaitu KTR yang dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok atau merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar. Jadi ini memang benar-benar KTR yang tidak boleh menyediakan tempat khusus untuk merokok. Jadi sama sekali bebas dari asap rokok, kegiatan merokok, promosi, dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan rokok. Ini ditetapkan ada 5 KTR. Ya, yang pertama tadi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, dan angkutan umum. Ini adalah 5 KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar. Nah, kemudian ada kategori yang kedua, yaitu meliputi 3 KTR, yaitu tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan. Ini boleh disediakan ruang khusus untuk merokok, tapi ada syaratnya. Syarat yang pertama, ruangannya harus ruang terbuka atau ruangan yang berhubungan langsung dengan udara luar, sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik. Kemudian syarat yang kedua, terpisah dari gedung, tempat, dan atau ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas. Jadi ketika mau mendirikan harus memenuhi syarat-syarat ini. Yang ketiga juga jauh dari pintu masuk dan keluar. Dan yang keempat jauh dari tempat orang berlalu lalang. Jadi ketiga tempat ini silahkan menyediakan tempat atau ruangan khusus merokok, tapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, sekarang bagaimana dengan pelaksanaannya? Jadi untuk pelaksanaan dibentuk Satgas Penegak KTR ya. Untuk tingkat kabupaten ditetapkan dengan keputusan Bupati. Tugasnya adalah melakukan pemantauan, pelaporan, dan penegakan KTR.
ini adalah tugas Satgas Penegak KTR. Yang pertama adalah menyusun rencana penegakan peraturan daerah tentang KTR. Jadi disusun dulu rencananya akan bagaimana dilaksanakannya, kemudian baru dilaksanakan penegakan peraturannya. Setelah itu yang ketiga adalah mencatat pelanggaran dan menerapkan sanksi sesuai ketentuan dalam peraturan daerah tentang KTR. Yang keempat, melaporkan hasil pengawasannya kepada penanggung jawab KTR. Yang terakhir adalah melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. Nah, ini siapa saja yang bisa menjadi anggota Satgas KTR? Ini ada dari pemerintah daerah, instansi vertikal, institusi terkait, ormas atau lembaga swadaya masyarakat yang peduli kesehatan. Ini semua bisa menjadi anggota Satgas KTR. Nah, ini ada pun sanksi dari pelanggaran KTR. Ini adalah sanksi yang pertama adalah sanksi administrasi. Sanksi ini diberikan kepada fasilitas yang 5 tadi, yang bebas dari asap rokok, ya. Fasilitas pelayanan kesehatan, belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, dan angkutan umum. Ternyata di lapangannya mereka masih menyediakan tempat untuk merokok. Nah, ini bisa dikenai sanksi administrasi. Sanksinya bisa berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian kegiatan sementara, sampai ke penghentian kegiatan tetap, penyitaan kendaraan, dan denda administratif. Nah, ini adalah sanksi administrasi yang diberikan kepada 5 KTR yang seharusnya bebas dari asap rokok. Nah, kemudian ada juga sanksi pidana. Sanksi pidana ini kurungan paling lama 7 hari atau denda paling tinggi 500.000 dikenakan kepada orang yang merokok dan membeli rokok di KTR. Nah, ini berarti hati-hati nih, biasanya bapak-bapak ya nanti bisa dikenai denda atau kurungan. Dan untuk pimpinan atau penanggung jawab KTR yang tidak menerapkan Perda KTR di instansinya. Ini adalah sanksi pidana. Kemudian yang kedua, sanksi pidana kurungan paling lama 7 hari atau denda paling tinggi 50 juta untuk setiap orang yang menjual, mengiklankan, mempromosikan, memproduksi, atau memperagakan rokok di KTR. Jadi ini harus diperhatikan ya Ibu Bapak untuk sanksinya. Nah, ini adalah merupakan apresiasi ya setelah pemerintah Kabupaten Bandung menerapkan Perda ini, mendapat penghargaan Piagam Pastika Parahita tahun 2018, yaitu sebagai Pemda yang sudah mempunyai Perda KTR. Kemudian selanjutnya pada tahun 2019, tepatnya 11 Juli 2019, pemerintah Kabupaten Bandung juga mendapat penghargaan Piagam Pastika Parama karena sudah mempunyai Perda KTR dan sudah diimplementasikan. Nah, ini adalah contoh spanduk yang bisa dipajang ya untuk 5 KTR. Biasanya disimpan di batas terluar gerbang ya. Sudah jelas di sini ada perdanya. Kami pun di sekolah dianjurkan memakai spanduk seperti ini. Kemudian ditempelnya di gerbang sekolah supaya jelas terlihat. Mungkin itu saja Ibu Bapak Guru hebat paparan dari saya mengenai implementasi kawasan tanpa rokok atau KTR di Kabupaten Bandung. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator, Ibu Cucu, mangga. Terima kasih Bu Erna atas paparannya. Cukup menarik paparan yang disampaikan oleh Ibu Erna. Ibu Bapak hebat sekalian, mangga dipersilakan kalau
Hmm. Ya, Bu Erna, Ya, Bu. ini memang menarik ya. Kawasan tanpa rokok, implementasi. Nah, titik-titik mana saja yang memang di kabupaten apa yang terdapat kawasan tanpa rokok ya? Tadi kan masjid gitu. Tapi Ya. kadang gitu banyak juga nih yang kelihatan masih merokok gitu kan di masjid gitu. Nah, seperti apa gitu? Karena kalau untuk tadi kan ada pengawasan seperti apa oleh siapa. Cuma memang kan tidak selamanya pengawasan itu bisa diaplikasikan di lapangan. Masih banyak warga masyarakat yang memang merokok di sembarang tempat. Artinya walaupun sudah disediakan, misalkan di mal-mal yang ada di Kabupaten Bandung kan biasanya ada ruangan-ruangan untuk khusus para perokok. Tapi kadang juga warga masyarakat tidak menyadari bahwa mereka merokok di sembarang tempat. Pernah nggak Bu Erna ini menemukan ataupun tindakan yang harus dilakukan nih oleh siapa yang bertanggung jawab seperti itu ya Bu Erna? Ya Ibu, ini seharusnya menjadi tugas dari Satgas Penegak KTR ya Bu ya. Tapi kan mungkin Satgasnya juga terbatas, tidak standby di semua tempat yang kawasan KTR ada Satgasnya. Nah, di sini tugasnya kembali ke masing-masing individu ya Bu ya, yang membantu menegakkan KTR ini. Jadi sebenarnya dari sebelum diimplementasikan, memang sudah ada sosialisasi untuk KTR ini, mulai dari tingkat kecamatan gitu, dari camat mungkin kepala desa. Jadi seharusnya memang untuk masjid itu sudah mengetahui bahwa masjid itu memang KTR. Tapi memang Bu di tempat saya saja ketika melakukan pengajian nih bapak-bapak malah disediakan asbak gitu. Berarti kan mereka belum mengetahui. Nah, berarti mungkin sekarang ketika ada yang melihat dan sudah mengetahui, alangkah baiknya disampaikan saja ke pihak DKM-nya gitu. Jadi walaupun tidak harus oleh Satgas penegak KTR, tapi kita juga sebagai masyarakat yang peduli bisa saja memberitahukan mungkin ketika sosialisasi mereka terlewat atau bagaimana. Jadi kembali lagi kepada kepedulian kita sebagai anggota masyarakat untuk menegakkan KTR ini, Bu. Seperti itu, Bu. Ya, mangga Bu, mungkin kata Ibu tidak semua memang kebijakan yang dibuat itu dipahami masyarakat. Tapi tugas kita adalah tetap untuk melek literasi, artinya banyak selalu membaca informasi-informasi terkait kebijakan-kebijakan yang disampaikan atau diterapkan oleh pemerintah. Mangga Ibu Meli, mungkin ada tanggapan dan partisipan lainnya. Mangga pilih Pak Ade dari instruktur, Ibu Resna dan Pak Ade, mangga dipersilakan. Ini juga Bu sekedar informasi, ini ya mulai 1 Januari katanya Satgas itu sudah mulai dapat melakukan penindakan. Jadi ini hati-hati ya kepada para bapak ini biasanya yang merokok di sembarang tempat, nanti bisa dikenai denda ya. Oh, iya. Ya, seperti itu. Apapun kalau sudah menjadi peraturan berarti kita bisa terkena imbas hukumnya, kecuali kalau hanya himbauan memang tidak ada tindakan hukum. Tetapi kalau sudah menjadi peraturan daerah otomatis bahwa memang siapapun yang bertindak melanggar aturan yang sudah ditetapkan berarti memang dia kena denda atau kena punishment gitu ya, hukuman daripada implementasi peraturan yang memang sudah dibuat oleh pemerintah daerah. Pak Ade, mangga selaku instruktur ada tanggapan atau pertanyaan? Tapi saya juga belum bertemu Bu dengan Satgasnya seperti apa gitu ketika sedang bertugas. Harus jadi merokok dulu mungkin ya. Saja gitu.
Pak Ade, sudahkah Yap. bisa merespon? Aduh, suaranya kecil sekali ya Pak Ade. Ada sih. Iya ya. Iya. Ya sesuai jaminan Alif. Atas Pak Ade, tos kadangu. Iya, iya, mangga. Mangga dilanjut Pak Ade. Ya, dilanjut Iya. saja Pak. Ini masih sesi tanya jawab atau rekamannya udah di Masih Pak, masih sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab Pak. masih sesi tanya jawab? Iya. Hanya menambahkan aja sih, sharing aja ya Bu ya tentang kawasan bebas rokok. Emang kan ini mah dari awal Bapak RK jadi gubernur kita itu di sekolah itu sudah ada larangan sekolah bebas asap rokok ya. Cuma emang teknis di sekolahnya belum benar-benar dilakukan itu ya. Bagaimana prosedur guru yang merokok, baru hanya sebatas himbauan aja untuk kawasan bebas asap rokok ini. Ya sebenarnya sih bagus juga kalau kita melarang guru-guru itu merokok di lingkungan sekolah. Cuma ya karena untuk tahapan awal bapak-bapak mah kumahanya, kangge bapak-bapak mah pamitos tuang seueur nama teu ngarokok teh asa ditonjok patuangan cenah. Janten bapak-bapak mah emang kecanduan ku rokok pangintennya punya tika pungkur pami aya larangan seperti itu. Ya intinya mah emang harus ada solusi awal dulu sebelum area bebas rokok itu mulai dilaksanakan gitu. Minimal ya hari ini tuh sekolah-sekolah sudah mempunyai tempat untuk merokok sendiri gitu. Ya yang intinya mah yang tersembunyi dari siswa atau dari pengetahuan orang itu. Iya. Apa saja. Intinya membiasakan belum benar di sekolah saya pun masih tetap ada ya yang ngerokok gitu walaupun nggak di depan siswa gitu. Termasuk Bapak mungkin emang masih sembunyi-sembunyi di ruangannya, mohon masing-masing gitu sepatos murang kali nawe gitu pemika jamban ngarokok meureun. Ya intinya mah emang perlu kesadaran untuk bebas ngerokok ini gitu. Enak kalau harga rokoknya dinaikkan masih kene kagaleuh ku bapak-bapak mah nyabunya. Malahan terus aya harga rokok 50.000 sabungkus ada nyata DT ada karena kebiasaan sesudah makan harus seperti itu sulit untuk berhentinya gitu. Kecuali emang dari awal tahapannya dilakukan. Mungkin ini mah bukan pertanyaan ya, cuma sharing aja bahwa di sekolah saya pun masih tetap ada. Ya syukur-syukur kalau emang dilakukan di Indonesia ini bebas rokok gitu. Ya alhamdulillah kalau sampai ke sana gitu. Mungkin gitu Bu Erna, Bu Cucu, sekarang Bu Erna kali. Iya, Pak. Terima kasih pada tanggapannya. Mungkin ada dari Bu Resna. Ya, ini Ibu saya mau menambahkan juga yang menanggapi Pak Ade. Sebenarnya Pak Ade tadi kan udah dijelaskan bahwa untuk sekolah itu termasuk kategori yang tidak boleh menyediakan tempat khusus merokok. Jadi itu nanti Bapak Kepala Sekolahnya bisa dikenai denda administrasi, Pak. Ya, jadi diharuskan sekolah itu memang tidak menyediakan tempat khusus merokok. Mungkin sebelumnya Bapak pernah mendapat sekolah Bapak gitu pernah diundang oleh pihak terkait misalnya puskesmas melakukan sosialisasi KTR ini? Soalnya ke sekolah kami di sini ini sosialisasinya sekitar tahun kemarin ya Pak ya. Jadi ditugaskan untuk memasang spanduk itu yang tadi saya sharing di PowerPoint, ditempel di gerbang gitu Pak. Jadi di dalam sudah tidak boleh lagi ada yang merokok, termasuk guru-gurunya harus ditahan. Ulah baong Pak. Gimana kalau spanduk kita udah pasang malahan Bu. Oh udah pasang tapi masih. Spanduk
Udah. Nah, itu Makanya emang tadi kan ya kesadaran himbauannya kan juga ya. kita itu tarik ulur kalau nggak salah ya. Kesadaran, kemudian himbauannya juga tarik ulur, pemberian apa tadi sore Ibu mah ada petugas khusus, satgas Iya. khusus yang mau ke sekolah-sekolah untuk sidak apakah masih ada yang ngerokok atau tidak. Yang saya tahu sampai sekarang ini untuk wilayah SMK mungkin ya belum ada mengenai Satgas. larangan merokok ini. Cuma sesuai dengan surat edaran dulu itu pernah sampai, itu pasti sampailah ke sekolah-sekolah kalau mengenai surat edaran. Makanya sekolah kita juga membuat spanduk ya, spanduk bebas asap rokok gitu. Sekolah tanpa asap rokok, dilarang merokok di area sini, misalkan seperti itu. Itu Pak. Ya. Pelaksanaan di sekolah kita mungkin karena emang ya tadi masih tarik ulurnya rencana itu ya Bu ya. Iya Pak. Menghilang ya. Tes. Ya. Iya, sepertinya harus ini ya Bu Erna. Harus ada roomnya kemana? Absennya di Bu Melinya gangguan Bu. Tes. Absennya udah diisi? Iya ini tuh Bu, jaringannya lagi lupa Bu Erna, Bu Cucu. Iya. Kayaknya banyak yang terlempar ini teh. Iya. Dari semenjak pagi tadi Bu Neni juga di grup bilang keluar dari sekolah katanya. Tuh Bu Eli juga sekarang masuk lagi. Kalau saya jaringannya Bu. Silakan dilanjut Bu. Kalau saya masih terdengar nggak, ya. Bu? Tes. Iya, terdengar. Udah terdengar jelas, Bu Erna. Iya. Jadi memang jangan kalau di tempat-tempat maksudnya kawasan pendidikan seperti sekolah, sebenarnya itu mah wajib ya kawasan tanpa rokok. Kendalanya bagaimana ini kalau kepala sekolahnya merokok dan tidak mengerti gitu ya. Ketika rapat merokok saja gitu. Jadi ya. Mungkin kan Bu Erna ini pembahas ini. Cobalah Bu Erna mungkin karena pembahasannya seperti ini, mungkin Bu Erna tahu betul gitu bagaimana harus kemana gitu. Kita kalau mengadu tidak akan bisa ya. Cuma memang harus ada panggilan kepada pemangku kebijakan, terutama pemimpin di sekolah masing-masing, baik dari SD, SMP, SMA di daerah Kabupaten Bandung untuk dikumpulkan gitu. Karena memang Bu Erna membahas ini, mungkin ada saran atau seperti apa Bu Erna dikumpulkan gitu kepala sekolah karena memang sudah tahu itu di Plang, bahkan saya pribadi tuh yang bikin spanduknya kawasan bebas tanpa rokok gitu, tapi tetap aja susah gitu kalau kita bicara langsung kan mungkin etikanya kurang bagus walaupun itu memang benar gitu ya. Cuma mungkin ada solusi atau apa Bu Erna, mungkin pengajuan atau seperti apa, mengingatkan kembali, menyadarkan kembali gitu. Kalau rokok ya isap aja asapnya sendiri gitu. Ditelan sendiri ya Bu. Itu sendirian, iya jangan disebar ke orang-orang dong. Iya Ibu. Mungkin ini Bu harus kerjasama juga dengan guru UKS di sekolah Bu. Itu harus mengingatkan kembali kepada. Ya kalau yang namanya perokok mah susah Bu, udah itu mah kalau dari secara internal mah sudah. Makanya saya bilang bagaimana nih kalau yang dari luar dipanggil. Kalau internal itu sudah disampaikan baik dari secara tulisan maupun lisan, cuma memang tidak. Kamu harus merokok, tidak seperti itu. Cuma memang ada sindiran-sindiran, cuma memang belum dapat hidayah mungkin. Iya Bu, itu harus kesadaran sendiri Bu. Karena kan sebelumnya juga sudah diadakan sosialisasi kan ke sekolah-sekolah. Jadi kalau di Soreang mah kayaknya belum, kalau SMA. Oh iya, Bu Erna kemungkinan SMA kan alih kelola ke provinsi ya. Oh. Jadi iya, mungkin jadi kita nginduknya sekarang kan ke provinsi bukan ke kabupaten. Cuma yang saya ini maksudnya walaupun SMA, SMK sudah alih kelola ke provinsi,
maksudnya tetap aja karena kita lokasi di Kabupaten Bandung seperti itu mungkin Bu Erna. Iya, ya masih berlokasi Jadi di Kabupaten ya, jadi Bandung. tapi tetap sosialisasinya belum sampai ke sekolah SMA dan SMK. Mungkin anggapannya bahwa sudah ada binaan gitu. Saya pikir belum ada yang nyampe ke sekolah dari dinas kesehatan atau dari manapun tentang ini. Mungkin di sini Ibu bisa mengajukan juga ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, Bu, untuk melakukan sosialisasi lagi mengenai KTR ini, karena memang ini sudah berjalan gitu pelaksanaannya. Oh, tadi saya mau ini Bu Erna, yang tadi sudah jadi peraturan itu memang kapan? Nomor berapa gitu? Mungkin bisa Perdanya ya Bu ya? Iya. Ini perdanya nomor 13 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok. Perda Kabupaten Bandung. Oh, berarti tahun 2017? Iya, tahun 2017 itu dibuat perdanya. Kemudian menyusul ada Aplikasinya? Perbub, yaitu juklaknya untuk dilaksanakan. Awal 2019 itu sudah mulai sosialisasi. Dan sekarang awal 2020 itu udah implementasi, udah pelaksanaannya. Kalau misalkan terbukti melakukan hal itu apa Bu? Tadi Intinya ada tindak di dalam perda tersebut tindakannya itu apa? ada Denda? sanksi administrasi dan sanksi pidana. Kalau untuk KTR yang 5 tadi kan yang tidak boleh ada sama sekali tempat khusus merokok, itu bisa dikenai sanksi administratif, yaitu diberikan kepada. Oh, jadi Iya, Bu. di sekolah juga harus disediakan enggak? Enggak, Atau kalau memang sekolah tidak boleh? itu tidak boleh sama sekali, Bu. Yang disediakan itu hanya 3 tempat, yaitu di tempat umum, kemudian di tempat kerja, dan tempat lain yang ditetapkan. Jadi sekolah mah termasuk kategori A gitu, yang sama sekali tidak ada tempat khusus untuk merokok. Justru kalau disediakan tempat khusus bisa dikenai sanksi administrasi. Berupa apa itu Bu? Ini katanya di sini bisa berupa teguran dulu mungkin Bu ya, kalau untuk takutnya memang belum sampai sosialisasinya, teguran lisan tertulis, sampai ke penghentian kegiatan sementara, penyitaan kendaraan, itu seperti itu Bu. Jadi mungkin Ya Bu. Ya. Ada lagi mungkin Bu Meli, Bu Erna, mungkin tidak ada lagi ya? Iya Bu. Waktunya Ibu, sudah. saya Bu. Ya. Oh mangga Bu Meli. Ini Bu, tadi kan sudah ini mas sekedar sharing aja atau bertanya juga sih Bu ya. Ini Bu, tadi kan masalah tempat merokok ya. Yang saya suka khawatirkan atau greget gitu ya Bu. Ini masalah perokoknya sendiri gitu. Sekarang perokok itu Bu usianya masih muda-muda, bahkan anak usia SD juga sudah mencoba merokok gitu. Nah, kebetulan saya punya warung ya Bu. Punya warung, suka ada anak kecil masih usia SD suka beli rokok. Saya suka bilang, suruh siapa? Suka greget, suruh siapa? Kalau dia nggak cungak celinguk kayak yang bohong gitu, saya nggak kasih. Nggak ada. Rokok ini ada nggak ada. Atau yang ini nggak ada. Saya bilang terus kayak gitu. Kalau nggak, suka saya marahin gitu, udah saking keselnya. Ini untuk ilmu atau penekanan terhadap perokok yang usia masih muda ini, yang usia-usia SD, ini bagaimana cara menyiasatinya biar si anak usia SD nggak usah lah merokok, buat apa, udah belum cukup umur, lagian yang udah besar juga buat apa, kan merugikan kesehatan ya Bu ya. Nah, ini sharing aja. Silakan Ibu Erna. Ya. Ibu Erna juga Bu Meli absensinya belum diisi ya? Iya Bu. Ini yang baru ngisi presensi baru 2 orang, saya dan Pak Ade. Jadi yang lain belum mengisi. Ini terlempar semua ini, jadi kita aja Jadi kita aja Bu.
Kita akhiri saja. Instrukturnya tidak ada. Instrukturnya tidak ada di sini, pada terhempas. Sebentar saya dulu. Ya Bu, kita cuma bertiga. Ya boleh aja lah diakhiri ya Bu ya. Ya, mungkin sekian dari Ibu Erna Juwita tentang implementasi kawasan tanpa rokok di Kabupaten Bandung. Kepada Bu Erna mungkin ada closing statement untuk paparan yang sudah disampaikan, Mangga. Iya, terima kasih Ibu. KTR ini merupakan tanggung jawab kita bersama ya Bu, bukan hanya Satgas Penegak KTR. Jadi semua berbagai pihak harus bekerja sama supaya tercipta KTR ini, termasuk dari lingkungan terkecil yaitu keluarga. Mungkin itu saja Bu. Ya, terima kasih Bu Erna atas paparannya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat kepada semuanya, khususnya kita sebagai pelaku pendidikan atau pelaksana pendidikan. Sekian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Acara kita kembalikan kepada Ibu Meliati selaku host pada kesempatan kali ini. Mangga Ibu Meli. Terima kasih Ibu Cucu, Ibu Erna. Alhamdulillah Bapak Ibu guru hebat, pemaparan materi hari ini yaitu tentang implementasi kawasan rokok tanpa rokok sudah jelas dipaparkan oleh Ibu Erna Juwita. Maka saya tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.